Ya, kembali lagi bersama Jonathan di sini. Kali ini aku akan menanggapi keluhan dari kalian yang menyatakan kalau di kolom komentar tuh ada apa namanya? Dia membeli charger 100 watt, tapi kok hasilnya tidak maksimal untuk pengecasan di 100 watt atau 65 watt lah ya, seperti itu. Jadi tidak sesuai antara yang dia beli 100 watt tapi kok hasilnya nggak bisa mencapai yang dia harapkan. Persoalannya itu kalau kita dalam dunia pengecasan, ya, dunia pengecasan, misalkan kita mengecas suatu perangkat, ya kan, perangkat itu misalkan MacBook yang membutuhkan 100 watt, itu semua itu harus serba sinkron ya, harus serba sinkron. Artinya sinkron itu misalkan kita MacBook kita itu 100 watt, ya kita harus mempunyai charger 100 watt juga. Nah, dan yang tidak kalah terpenting yaitu penggunaan kabelnya. Nah, ini kabel ini juga pengaruh ya, pengaruh sekali, pengaruh amat sangat pengaruh sekali. Nanti aku tunjukin dengan alat ini ya. Jadi bisa ketahuan kabel itu mempunyai bisa arus keluar bisa mencapai berapa watt, itu ada spesifikasinya. Ketika kita membeli membeli kabel untuk pengecasan, itu kita harus benar-benar tahu ya. Jangan asal membeli, kita lihat dari ini C to C, USB-C berarti udah bisa. Oh, jangan. Kita harus mengetahui spesifikasi dari kabel tersebut ya. Ini aku kasih contoh ya. Ini kabel C to C produk punya Anker ya. Ini 60 watt. Ini 60 watt maksimal ya, 60 watt. Ini aku tunjukin ya. 60 watt maksimal, dan ini rekoran yang 100 watt ya. 100 watt. Ketika kita colokkan seperti ini ya, ini nggak akan, yang keluar itu akan, nah ini kita cek. Jadi bisa kita cek itu loh. Nah nih, nah yang keluar itu hanya 63 watt ya. Jadi 63 watt. Jelas ya? Ketika kita butuh, misalkan ketika kita butuh yang 100 watt, tapi kita menggunakan kabel yang 60 watt, itu tidak akan mungkin bisa. Mengecas tetap mengecas, cuman yaitu tadi, masuknya tidak akan 100 watt sesuai dengan chargernya. Nih kita bandingkan. Jadi kalau seandainya kita mengecas MacBook Air ya, MacBook Air itu membutuhkan antara 55-60 watt ya. Nah, kita pakai ini udah pas. Kita pakai charger yang 100 watt ya kan. Nah, ini jadi buat pengetahuan juga nih. Jadi artinya tidak akan dia tembus ya, walaupun dia 100 watt, ketika kita menggunakan kabel seperti ini pengecasannya, ya dia hanya mentok di 63 watt. Dan kalau masuk ke MacBook, ya dia hanya butuh 55 watt kabel itu. Tapi kalau kita mau makainya kabel yang di bawah misalkan 30 watt, ya nggak bisa masuk ke 55 watt, itu nggak bisa. Itu loh ya. Jadi paham ya. Kabel itu menentukan untuk fast chargingnya fast chargingnya. Nah ini
Ini adalah yang 240 watt ya. Ini 240 watt. Ya, udah kelihatan ya, 240 watt. Nah, kita akan lihat nih. Ini charger ini mengeluarkan daya 100 watt. Kita ceknya pakai alat ini, simple. Nah, ini. Nah. jadi bisa maksimal. Jadi bisa maksimal. Nah, ketika kita menggunakan alat ini, nah kita bisa tahu. Nah, ini lihat. 105 ya. 105. Wattnya keluarnya 105 ya. Ini yang atas sendiri ya, 105 ya. Ya kan? Nah, ini 105. Artinya apa? Artinya kabel ini sesuai fungsi. Kalau kita mungkin charger ini 200 watt ya bisa kita menggunakan ini karena ini maksimal 240 watt. Ya. Jadi bisa kita gunakan. Jadi kalau kabelnya lebih gede bisa, tapi kalau lebih kecil nggak bisa gitu loh perhitungannya. Nah, ini karena ini chargernya 100 watt, dia bisa keluar maksimal. Seperti ini. 105 watt. Itu loh gunanya kita dalam membeli kabel charger itu harus sesuai kebutuhan juga. Sorry. Nah, ini yang ini berapa watt ini? Sebentar. Ini 100 kayaknya. Nah, ini 100 ya. Ini aku contohin ini salah satunya 100 watt ya. Ini 100 watt. Ini 100 watt ya. Ya, ini 100 watt. Kita coba nih ya. Kita coba. 100 watt. Ini masih pas gitu loh. Artinya masih pas untuk pengecasan 100 watt. Nah, lihat ini. Space-nya memang 5 watt. 3-5 watt itu udah biasa. Ya. Nah, ini. 105 watt. Dia masuk. Gitu loh. Ya. Jadi, buat kalian yang mengeluh. mengeluh karena tidak maksimal. Setelah membeli charger yang 100 watt kok tidak maksimal, coba kalian perhatikan untuk kabelnya ya, dimana kabel itu penting ya. Kabel itu penting ketika kita menggunakan charger yang 100 watt ya, kita harus menggunakan kabel yang 100 watt juga kalau kita menggunakan kabelnya gitu ya, 100 watt, perangkatnya 100 watt ya. Jadi sudah clear ya, kalau kita menggunakan charger yang 100 watt ya, kita harus menggunakan kabel yang kita butuhkan sesuai yang kita butuhkan. Nah, sekali lagi ini sebagai contoh ya kan. Makanya saya selalu menganjurkan untuk beli charger yang wattnya lebih gede. Begitu juga dengan kabel, ya. Begitu juga dengan kabel. Saya sarankan untuk beli yang wattnya lebih gede. Nih, contoh 240. Ketika kita punya kabel 240, itu fix kita bisa gunakan untuk semua. Ya, misalkan nih, kita mempunyai charger 140 watt dan kebetulan MacBook yang 16 in itu kayaknya butuh 140 watt. Nah, itu bisa kita gunakan. Gitu loh. Gitu loh. Maksud saya gitu. Jadi bisa kita gunakan. Charger itu bisa kita gunakan bersamaan dengan kabel yang sesuai. Jadi daya yang keluar juga sesuai gitu loh. Ya. Oke. Jadi sudah terjawab ya untuk kalian yang menanyakan merasa kecewa. Tidak perlu kecewa, ya kan? Charger yang sudah punya nama dan dia mempunyai
apa namanya, watt yang gede, itu harus kita imbangi dengan penggunaan kabel yang sesuai. Itu poin utamanya. Jangan kita membutuhkan 100 watt, perangkat kita 100 watt, tapi kita menggunakan yang 60 watt. Ya nggak bakal bisa, nggak bakal ketemu. Dia harusnya ngikutin kabel yang 60 ini. Ngikutin kabel yang 60. Itu loh, ya. Jadi bukan ngikutin asal situ sih, oh ini 100 berarti masuk, oh enggak. Jadi harus tetap menyesuaikan. Jadi kabelnya juga harus menyesuaikan. Nah, makanya saran saya ketika kalian membeli kabel, ya, belilah yang 240 watt seperti ini, yang udah wattnya gede juga. Jadi ketika kita mempunyai perangkat yang butuh misalkan 140 watt atau 200 watt, kebetulan chargernya juga 200 watt, nah itu bisa mengcover gitu loh. Oke, saya kira cukup sekian dulu ya video saya kali ini. Bagi kalian yang menanyakan itu, tidak perlu kecewa dengan charger yang daya gede tapi nggak sesuai harapan. Diselidiki dulu persoalannya di mana, pasti ketemu ya. Jadi saya kira itu mengenai kabelnya. Kalau kalian kabelnya itu sesuai, saya kira masuknya juga sesuai. Oke, saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe ya, like sama komen. Oke, thank you ya.